Bagi saya sangat penting sekali bahwa peran anak muda dalam momen-momen tertentu ya, itu sangat diharapkan kehadirannya. Dengan adanya keterlibatan anak muda, generasi muda, ada inovasi-inovasi dan teknologi-teknologi yang terupdate, terbaru. Good day, Avenuers. Welcome back to Projection, Project Management in Online Network. Avenuers, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Dara yang akan menemani untuk diskusi kita pada kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya seperti biasa tidak sendirian nih Avenuers, karena di samping saya sudah ada sosok yang sangat hebat, yaitu Mas Malvin Pradipta Irianto, selaku dari CEO PT Malvin Arisya Crescendo. Mas Malvin, apa kabarnya hari ini? Kabarnya sehat, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Mas ya. Mas, kita kan seperti yang disinggung bahwa Mas Malvin ini sudah berpengalaman dalam konstruksi sekitar 7 tahun ya Mas ya? Betul sekali. Nah, boleh diceritain nggak Mas kepada Avenuers gimana tuh pengalamannya selama di konstruksi selama 7 tahun itu? Oke. Halo teman-teman Avenuers, saya Malvin dan 7 tahun pengalaman di dunia konstruksi menurut saya banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil gitu ya. Saya mulai dari saat fresh graduate itu menjadi seorang konsultan pengawas, kemudian lanjut menjadi seorang kontraktor, kemudian saya bekerja di perusahaan developer ya, perumahan properti gitu ya, sampai pada akhirnya saya memutuskan untuk bangun perusahaan saya sendiri. Salah satu hal yang saya titik beratkan adalah di dunia lapangan itu banyak sekali yang bisa kita ambil teman semua ya. Sama sih di kantor juga ada, tapi menurut saya pengalaman saya Mbak, itu di lapangan banyak sekali yang bisa kita ambil ya. Pengalaman luar biasa, melatih mental kita dan kesigapan kita dalam mencapai sebuah kebaikan bersama. Oke, kita biasanya membuat istilah kebaikan bersama itu adalah suksesnya proyek gitu ya teman-teman semua. Nah Mas, itu kan sebuah keputusan yang cukup besar ya yang diambil. Tentunya juga ada visi misi nih yang harus didirikan. Nah, gimana Mas Malvin memastikan agar visi misi tersebut itu dapat tercapai sesuai dengan yang Mas Malvin inginkan? Oke, visi kita adalah menjadi perusahaan konstruksi yang unggul dengan semangat bersinergi teman-teman semua. Nah, untuk mencapai visi itu kita ada punya 3 poin pilar utama ya. Pertama adalah kita membuat sebuah pelatihan atau training berkelanjutan untuk SDM internal kita. Dan yang kedua adalah kita akan membuat sebuah kemitraan, menjalin kemitraan, karena ketika kita banyak menjalin kemitraan, banyak juga yang nolong kita banyak nolong orang lain, banyak juga orang yang nolong kita. Dan yang ketiga adalah kita merapihkan sistem serta menonjolkan inovasi dan teknologi untuk mencapai kesejahteraan. Berarti ada monitoring dan controllingnya juga Pasti, ya di dalam banget. sana. Karena fatal sekali ketika monitoring dan kontrol itu tidak terjadi pada saat proses pelaksanaan konstruksi maupun operasional, masalah-masalah itu bisa terjadi ya. Dari mulai miskom yang mengakibatkan kerugian sampai fatal struktur yang ada di produksi di lapangan. Berbicara terkait dengan fatal struktur yang ada di lapangan, Mas Malvin, ada nggak sih Mas tantangan terbesar dalam membangun dan mengembangkan perusahaan jasa konstruksi dari Mas Malvin ini? Lalu khususnya di tengah persaingan yang cukup ketat ya saat ini ya? Oke, tantangan terbesar adalah bagaimana caranya kita bisa memberi tahu kepada para stakeholder, baik itu klien, kemudian orang-orang yang terlibat semuanya tuh ya, bahwa ada batasan-batasan gitu ya. Ada porsi-porsi yang memang harus dikerjakan dan tidak gitu ya. Sehingga dalam hal ini kontrak menjadi penting gitu ya. Klien juga harus tahu kontrak berlangsung berapa lama, kemudian ada retensi berapa lama, speknya apa aja, kita buat sedetail mungkin, sejelas mungkin. Itu yang pertama. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa memaintain sumber daya yang ada sehingga dia bisa mengoptimalkan kinerjanya dalam mengelola proyek atau memproduksi. Nah, karena kadang ada masalah yang terjadi tidak hadiran orang gitu ya dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu. Contoh, mensupervisi pekerjaan. Pada saat pekerjaan struktur itu wajib sekali diawasi gitu atau dikontrol karena
Even kita disupport sama tukang yang berpengalaman, Mbak Dara, dan teman-teman Avenuers pasti udah jadi bukan rahasia umum lagi lah ya, karena kalau ketika tukang bilang dia berpengalaman 15 tahun, 20 tahun gitu ya, tetap harus diawasi dan dikontrol, karena terkadang dia akan membuat pekerjaan itu mudah gitu ya. Kalau bisa besinya dikurangin atau dibuat renggang gitu ya, dia akan buat seperti itu gitu ya. Jadi buat memudahkan pekerjaan mereka. Nah, ini peran supervisor atau site engineer sangat berperan penting gitu ya. Nah, tantangan terbesar lainnya adalah bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan project dengan amanah, dengan baik gitu ya. Karena kita senang sekali dapat proyek gitu ya, Mbak Dara, tapi kita lebih senang lagi kita bisa menyelesaikan proyek dengan baik gitu ya. Karena ketika kita dapat proyek, tapi kita tidak bisa memanage proyek dengan baik, proyek ini bukan menghasilkan keuntungan, tapi malah kerugian. Itu pentingnya manajemen proyek di proyek apapun gitu ya. Baik itu proyek dalam arti sesungguhnya maupun manajemen internal di kantor sih, seperti itu Mbak, tantangan terbesar 3 sih. Berarti cukup kompleks juga ya untuk Cukup kompleks. tantangannya. Betul. Nah, Mas, ini kan Mas Malvin sudah berhasil ya untuk mengembangkan suatu perusahaan nih. Nah, berarti sudah tergolong berhasil juga sebagai pengusaha muda ya. Kalau misalnya dari pandangannya Mas Malvin sendiri, bagaimana sih Mas Malvin melihat peran dan hubungan antara Y20 dengan dunia bisnis dan industri konstruksi di Indonesia pada saat ini? Oke, bagi saya sangat penting sekali bahwa peran anak muda dalam momen-momen tertentu ya, itu sangat diharapkan kehadirannya. Salah satunya adalah momen Y20 ya, forum Y20. Diharapkan dengan adanya keterlibatan anak muda dalam forum-forum seperti ini bisa memacu atau bisa memicu berkembangnya teknologi di dunia konstruksi ya, karena akan update isu-isu terkait yang sangat relevan dengan dunia konstruksi gitu. Terlebih salah satu perkembangan teknologi di dunia konstruksi sebenarnya nggak secepat bidang lain, Mbak, sektor lain. Di bidang konstruksi boleh dikatakan tidak secepat sektor-sektor lain ya, teman-teman Avenuers ya. Nah, ini diharapkan dengan adanya keterlibatan anak muda, generasi muda, ada inovasi-inovasi dan teknologi-teknologi yang terupdate, terbaru, yang bisa mengefisiensikan pekerjaan sehingga pekerjaan proyek itu bisa terlaksana dengan baik. Wah, menarik sekali untuk jawabannya. Mas Malvin kan sebagai agen change maker ya, pada saat ini bisa tergolong seperti itulah. Nah, apa yang Mas Malvin lakukan nih dalam memperkuat segala komitmen perusahaan dalam mempromosikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan tentunya di sektor konstruksi? Oke, yang pertama adalah memilih material yang ramah lingkungan gitu ya. Semen, kemudian pasir, ini dan berbagai macam material lainnya, itu material-material yang diambilnya itu harus meninggalkan bekas di kuari-kuari tambang-tambang pasir gitu ya. Jadi sehingga kita harus memilih dengan cermat pasir-pasir apa saja yang memang cukup untuk memenuhi standar minimum dari project gitu ya, untuk mencapai standar tertentu gitu ya. Nah, kemudian adalah memilih desain-desain yang bisa efektif agar tidak banyak material yang terbuang. Nah, yang selanjutnya adalah meningkatkan kapabilitas dari SDM, baik itu SDM yang merencanakan maupun yang produksi di lapangan gitu ya, site engineer dan sebagainya. Kenapa ini penting? Karena terkadang kita bikin dalam sebuah proyek, Mbak Dara, kita bikin bill of quantity, daftar harga belanja. Bill of quantity ini apabila tidak termanage, itu pemakaiannya bisa berbeda antara yang direncanakan dengan apa yang diaplikasikan di lapangan gitu ya. Sebagai satu contoh gini, untuk menerapkan satu proyek rumah tinggal nih, proyek A, itu butuh 100 sak semen. Ternyata di lapangan yang di order itu untuk menyelesaikan itu butuh 125 sak semen. Otomatis ini hal yang tidak efisien, Mbak, yang sebenarnya malah justru yang merusak lingkungan ya, karena ada bahan yang berlebih gitu ya. Nah, ini terjadi karena tukang di lapangan tidak terawasi dengan baik gitu ya. Karena terkadang tim kerja di lapangan akan, dalam hal ini tukang, akan membuat atau memilih pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya bisa mempercepat pekerjaan mereka gitu ya. Jadi nggak ada ukuran, main diambil aja, diaduk-aduk aja, padahal ada takaran tertentu gitu ya. Kalau misalkan pemilihan semennya atau pemakaian semennya berlebihan pun juga akan terjadi hal yang tidak baik, teman-teman semua. Salah satu contohnya adalah retak rambut pada dinding
bangunan. Nah, pada dinding-dinding bangunan rumah itu kebanyakan ada retak-retak rambut gitu ya. Itu justru salah satu aspek yang menentukan adalah pemakaian semen yang berlebihan teman semua karena adanya panas hidrasi. Nah, di sini site engineer harus bisa memanage atau kontraktor harus memiliki sistem manajemen yang baik antara bill of quantity, belanja ya, daftar harga belanja yang dibelanjakan sama yang diterapkan. Kayak gitu sih Mbak. Nah, itu salah satunya. Yang kedua adalah mengukur dan melaporkan kinerja yang ada di lapangan sehingga semua anggaran dan juga pengaplikasian yang ada di lapangan itu bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu. Wah, luar biasa. Berarti sudah ada cara-cara yang dilakukan oleh Mas Malvin sendiri ya dalam mengatasi agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang lebih parah lagi. Betul. Nah, Mas Malvin, bagaimana sih Mas Malvin melihat potensi bisnis dan peluang kerja di sektor konstruksi untuk generasi muda di Indonesia? Apakah peluangnya itu cukup banyak atau memang masih sangat sedikit nih ruangnya untuk para generasi mudanya? Dan apa yang dilakukan untuk bisa mendorong partisipasi mereka dalam bidang konstruksi ini? Oke, sektor konstruksi untuk anak muda itu peluangnya sangat besar sekali teman-teman semua ya. Ini bisa dilihat dari proyek-proyek proyek strategis yang akan terjadi di depan gitu ya. Ada IKN gitu ya, ibu kota negara, dan juga ada proyek-proyek di Jabodetabek aja sendiri itu selalu ada proyek gitu ya. Apalagi di pembangunan sekarang kan sudah cukup merata di berbagai daerah gitu ya. Sehingga membutuhkan sekali SDM dari anak negeri yang banyak sekali. Nah, otomatis ini menjadi jawaban bahwa peluangnya sangat besar sekali, Mbak Dara. Lalu, apa-apa saja yang harus dilakukan agar kebutuhan dan ketersediaan tim kerja ini cukup ya? Salah satu adalah pelatihan, teman-teman semua. Di Arisa Construction, itu pelatihan dari sisi manajemen konstruksi maupun pelatihan dari perencanaan dan juga desain itu kita lakukan berkelanjutan Mbak, agar aspek-aspek harus dipenuhi untuk mencapai proyek yang ideal itu tercapai teman-teman semua. Itu ya. Kemudian adalah pengenalan tentang teknologi dan inovasi. Nah, seiring waktu berjalan kita dikenalkan oleh software-software yang baru yang bisa meningkatkan efisiensi kerja kita gitu ya. Kalau di desain ada Lumion, ada Tekla untuk building information dan modeling gitu ya. Ini sangat efektif banget buat membantu kita dalam merencanakan sebuah desain dan juga anggaran biaya dalam sebuah proyek gitu ya. Jadi dan selanjutnya adalah mendorong kewirausahaan anak muda, bahwa anak-anak muda harus dan mau berani untuk mengambil resiko di dunia bisnis konstruksi. Karena apa? Peluangnya besar banget ya. Cuman ketersediaan orangnya sangat minim gitu ya. Jadi ayo teman-teman semua kita tingkatin dan beranikan diri untuk bisa menyelami dunia konstruksi ya, khususnya kewirausahaan konstruksi gitu ya. Yang kemudian adalah cara kita adalah memperluas kesempatan karir dan kesadaran keberlanjutan tentang pentingnya dunia konstruksi, bahwa salah satu pokok kebutuhan selain sandang dan pangan adalah papan, yaitu rumah gitu ya. Rumah, dan sekarang ada diversifikasi juga Mbak, itu proyek-proyek yang seperti proyek-proyek tempat usaha gitu ya, ruko dan lain-lainnya, kafe, berjamur di mana-mana, dan kemudian gedung-gedung infrastruktur ya, jalan dan jembatan tuh ada banyak sekali peluang yang kita lakukan untuk pencerdasan agar bisa baiklah ke depannya, makin baiklah. Nah, Mas Malvin, kan karena peluangnya cukup besar sebagai pengusaha muda nih Mas Malvin punya insight nggak ataupun saran untuk anak-anak generasi muda nih yang ingin memulai karir di bidang ini? Startnya dari mana dan bagaimana cara mereka untuk melakukan itu? Oke, menarik pertanyaannya. Yang pertama adalah teman-teman semua, kalau pengen berkecimpung di dunia konstruksi, otomatis teman-teman semua harus jadi orang yang kompeten. Untuk menjadi orang yang kompeten, teman-teman semua harus serius dalam menekuni pendidikan ya. Pendidikan terkait di dunia konstruksi kan otomatis sipil, arsitektur, ada juga elektro dan mesin ya, karena MEP juga ada di dalamnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah teman-teman semua magang agar bisa memperkaya pengalaman kerja. Magang di perusahaan-perusahaan mau kecil, menengah ataupun besar tuh nggak jadi masalah. Yang penting teman-teman semua punya keterlibatan di dalamnya gitu ya. Kalau saran saya bahkan harusnya teman-teman semua coba
magang di tempat-tempat yang kecil menengah karena teman-teman semua akan belajar lebih banyak lagi gitu ya. Saya dulu magang di tempat perusahaan yang besar, itu kurangnya adalah job desk kita hanya satu gitu ya. Kita nggak dikasih kesempatan buat, ini yang menjadi penting ya, tidak diberikannya akses panggung bagi anak-anak muda buat bisa berekspresi atau belajar ya, terlibat dalam sebuah pekerjaan konstruksi ya selama ini yang ada di Indonesia ya. Jadi saya pikir ini juga nggak perlu protes sama siapapun terhadap kondisi ini. Cukup teman-teman semua, anak-anak muda, teman-teman Avenuers untuk bisa memiliki inisiatif buat ngelamar magang atau pengalaman kerja di perusahaan-perusahaan konstruksi. Selanjutnya adalah tanamkan jiwa kewirausahaan. Antara menjadi karyawan dan memiliki usaha itu literally berbeda ya. Pebisnis sama karyawan tuh beda banget gitu ya. Waktu saya masih menjadi seorang karyawan, saya berpikir setiap bulan saya harus mendapatkan uang atau mendapatkan gaji. Ya, saya berpikir wah kalau bisnis gitu ya Mbak Dara, saya akan mendapatkan uang yang lebih gitu ya. Nah, kenyataan yang terjadi adalah hutang saya malah banyak gitu ya. Pada saat usaha di bulan-bulan pertama ya, di tahun pertama, di bulan-bulan pertama tuh mengalami kerugian itu karena tidak terlibatnya sistem manajemen yang baik gitu ya Mbak ya. Dan kedua adalah jiwa kewirausahaan itu harus terus ditingkatkan teman-teman semua. Networking dan juga semangat untuk berkolaborasi. Teman-teman semua harus paham bahwa berjejaring itu sangat penting dan itu terlambat kalau teman-teman semua baru mulai itu pada saat lulus kerja. Tapi berjejaringlah ketika teman-teman semua masih sekolah, mau itu SMA, mungkin SMP enggak ya, SMA lah ya, karena punya kematangan yang cukup untuk bisa berjejaring. Terlebih khususnya saya tekankan di sini teman-teman yang ada di kampus, itu kesempatan besar buat teman-teman semua berjejaring karena bisa jadi klien-klien pertama teman-teman semua adalah orang-orang terdekat kalian gitu ya di dunia kampus, di masyarakat gitu ya. Kemudian adalah mengembangkan soft skill. Oke, skill akademik itu penting banget untuk menunjang karir teman-teman semua, tapi soft skill juga mempengaruhi seberapa hebat teman-teman semua buat bertahan, punya endurance yang baik ketika mendapatkan masalah, ketika memposisikan diri terhadap sebuah permasalahan gitu ya, dan juga bisa mengembangkan karir teman-teman semua. Dan yang terakhir, tipsnya adalah sabar dan konsisten. Teman-teman semua di semua sektor, sabar dan konsisten menjadi aspek yang sangat penting gitu ya. Karena sepintar apapun teman-teman semua, sekompeten apapun, kalau nggak sabar dan konsisten akan ya berhenti di tengah jalan gitu ya. Sayang gitu ya teman-teman semua. Mungkin itu Mbak Dara ya. Pertanyaan penutup dari kami. Sangat seru sekali berbincang dengan Mas Malvin pada hari ini. Mas Malvin mungkin punya closing remarks-nya untuk Avenuers? Ya, teman-teman Avenuers, hal yang terpenting dari sebuah perjuangan menuju dunia usaha adalah kredibilitas yang baik ya. Otomatis teman-teman semua harus membangun kredibilitas itu sedini mungkin. Dan kalau ketika teman-teman semua di titik ini adalah anak-anak muda yang ada di kampus maupun baru lulus, ini kesempatan teman-teman semua untuk membangun kredibilitas yang baik ya. Kenapa? Karena di situ teman-teman semua bisa dipercaya. Orang ketika mendapatkan sebuah kesempatan proyek ya, dia akan memilih orang yang terdekat yang dia percaya dibanding orang yang sudah pengalaman ya, tapi dia belum tahu nih siapa, dia nggak kenal gitu. Dia akan cenderung akan melihat dan memilih orang yang terdekat. Jadi bangunlah kredibilitas yang baik dan jadilah orang yang berkompeten. Itu aja dari saya. Wah, luar biasa sekali closing remarks-nya dari Mas Malvin. Terima kasih banyak Mas Malvin atas Sama-sama, diskusi kita pada hari ini. Insight-nya sangat menarik sekali dan saran-sarannya sangat berguna bagi para Avenuers. Avenuers, terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk komen, subscribe, and like video kami. Lalu jangan lupa juga apabila Avenuers ingin mencari terkait dengan training seputar fundamental project management atau ingin melakukan sertifikasi, boleh langsung ke website Avenue di avenue.co.id. Terima kasih Avenuers, sampai jumpa!